Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan berkisah tentang kisah Nabi Ibrahim yang dibakar api. Nah, bagaimanakah kisahnya? Saksikan ya, simak baik-baik. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam banyak diceritakan di dalam Al-Quran loh anak-anak. Dan Ustadz Rizky berkisah menggunakan sebuah buku karya seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini menulis banyak buku anak-anak, dan salah satu buku adalah Qososul Anbiya atau kisah para nabi. Kalau warna bukunya warna kuning anak-anak. Bukunya cukup tebal, ada 1000 halaman, dan di sini kisah Nabi diceritakan secara lengkap. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky ingin menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim pada bagian Nabi Ibrahim dibakar api. Nah, anak-anak, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat mulia yang termasuk di dalam 5 nabi ulul azmi. Ulul azmi itu maksudnya nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa ketika diuji oleh kaumnya. Nah, ulul azmi ini ada 5 anak-anak, 5 nabi yang mempunyai kesabaran dan kegigihan yang luar biasa ketika berdakwah. 5 nabi ini adalah M-I-M-I-N, Mimin. Siapa itu? Ya, dari belakang ya anak-anak. Mimin. M, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimin. M-I. I, Nabi Isa. Selanjutnya Mimin. M-I-M. M yang kedua adalah Nabi Musa. M-I-M-I-N. I yang selanjutnya adalah Nabi Isa. Yang I selanjutnya adalah Nabi, ya, ada yang tahu? Ayo, Nabi siapa kira-kira? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang kita bahas hari ini. Nah, M-I-M-I-N. N yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi 5 nabi ulul azmi yang mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, anak-anak, Nabi Ibrahim ini dulu Allah utus untuk berdakwah di daerah, kalau sekarang sekitar Irak ya. Kalau zaman dulu namanya Babilonia. Nah, waktu itu anak-anak, kaumnya Nabi Ibrahim itu suka menyembah bintang ya. Mereka juga menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan menyembah bintang, jangan menyembah berhala. Tapi anak-anak, ya mohon maaf, waktu itu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam justru malah membuat patung untuk disembah masyarakatnya. Jadi Nabi Ibrahim punya ayah yang menyembah patung dan membuat patung. Tapi anak-anak, Nabi Ibrahim mempunyai akhlak yang sangat mulia. Nabi Ibrahim mengingatkan dengan baik kepada ayahnya, "Wahai ayah, janganlah engkau membuat patung, sembahlah Allah saja." Ya, kira-kira seperti itu nasihatnya. Nabi Ibrahim menasihati ayahnya dengan sangat lembut anak-anak, sangat lembut. Adabnya Nabi Ibrahim itu Masya Allah kepada ayahnya sangat sopan, sangat beretika, dan sangat beradab. Tapi qadarullah anak-anak, ayahnya Nabi Ibrahim masih kekeh memegang agama leluhurnya, yaitu menyembah berhala. Bahkan malah Nabi Ibrahim diusir ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak menyerah. Nah,
Nabi Ibrahim akhirnya mencari cara bagaimana cara berdakwah kalau umatnya masih banyak menyembah patung. Maka Nabi Ibrahim melakukan penelitian anak-anak. Ya, kalau sekarang namanya penelitian. Diteliti masyarakat di situ kalau pergi ke luar desa itu pada hari apa. Nah, diteliti anak-anak. Ternyata kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam setiap hari tertentu ya mereka ada acara keluar desa. Untuk apa? Untuk menyembah berhala yang berada di luar desa. Mereka merayakan semacam hari raya menyembah berhala. Sehingga anak-anak ya di desa tersebut jadi kosong. Nah, perlu anak-anak ketahui di tempatnya di desanya Nabi Ibrahim itu ya, kalau sekarang kayak desa, di desanya Nabi Ibrahim itu ada kuil tempat penyembahan berhala. Nah, orang-orang di desanya Nabi Ibrahim itu kalau menyembah berhala ya di situ, di desanya itu. Jadi, ketika ada kegiatan di luar desa, maka seluruh orang yang menyembah berhala pasti keluar dari desa tersebut. Nah, anak-anak, ketika hari itu tiba, benar, seluruh warga yang ada di desanya Nabi Ibrahim keluar rumah dan keluar desa untuk apa? Merayakan hari raya tersebut. Sehingga di desanya Nabi Ibrahim hanya ada Nabi Ibrahim sendiri. Nah, kesempatannya anak-anak. Kalau anak-anak jadi Nabi Ibrahim, apa yang akan dilakukan anak-anak? Ayo, sudah sendiri loh sekarang Nabi Ibrahim di desanya. Di desanya Nabi Ibrahim itu ada kuil tempat orang-orang menyembah berhala. Dan sekarang kuilnya kosong, tidak ada yang menjaga. Dan kuilnya terbuka, karena kan itu tempat peribadatan ya. Ya kayak masjid kan juga terbuka kan untuk umum. Nah, apa kira-kira anak-anak kalau anak-anak jadi Nabi Ibrahim? Nah, anak-anak ini Nabi Ibrahim pinter loh ini. Nabi Ibrahim akhirnya masuk ke kuil tersebut dan membawa kampak ya, kapak ya kalau bahasa Jawanya kampak. Membawa kapak itu semacam pedang yang besar kayak golok itu. Nah, kapak itu digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk ini merusak patung-patung yang ada di kuil tersebut. Nah, akhirnya dirusak semua itu patung yang ada di kuil oleh Nabi Ibrahim. Kan begini anak-anak, kalau patung memang Tuhan kita semua, pasti ketika Nabi Ibrahim merusak patung itu, pasti patung itu kan bisa bicara. Harusnya seperti itu kan. Ternyata tidak, patungnya tetap diam aja, dirusak sama Nabi Ibrahim juga diam saja. Berarti kan patung itu bukan Tuhan ya toh. Nah, akhirnya semuanya dirusak oleh Nabi Ibrahim kecuali satu. Di kuil itu patung yang paling besar dibiarkan oleh Nabi Ibrahim, dan di tangan patung itu ya mungkin di tangan atau di tubuh, pokoknya di patung itu, entah itu di tangan maupun di tubuhnya, dikalungkan itu kapak itu di patung yang paling besar. Nah, anak-anak, waktu telah berlalu, malam hari telah berlalu. Nah, pagi harinya ya anak-anak ya, pagi harinya orang-orang desa kaget ketika pulang melihat kuil kok patungnya rusak semua. Maka waktu itu para pemimpin penyembah berhala itu berkumpul dan saling bertanya, siapa yang merusak patung-patung mereka. Nah, ada yang memberikan tahu bahwa Nabi Ibrahim tidak ikut di acara tersebut. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap sama orang-orang. Kenapa ditangkap? Karena ya dituduh merusak semua patung tersebut. Maka anak-anak, Nabi Ibrahim akhirnya diadili oleh mereka. Nah, bagaimanakah selanjutnya ya kira-kira? Seluruh santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, wahai orang-orang, kalau memang ya, Tuhan kalian itu tahu, ya tanya saja sama patung yang paling besar. Itu
dia memegang kampak itu loh, ada kampak itu loh di tangannya. Ya toh. Nah, orang-orang berkata, wahai Nabi Ibrahim, kamu itu gimana? Apa kamu itu bodoh? Kan patung itu kan tidak bisa bicara. Aneh kamu itu Ibrahim. Nabi Ibrahim membalas, justru kalian yang aneh. Bukankah patung tidak bisa bicara? Kenapa kalian sembah? Akhirnya mereka kalah anak-anak. Mereka diam saja. Nah di situ memang ada raja yang jahat, namanya Raja Namrud ya. Nah ini akhirnya orang-orang tadi kan anak-anak apa ya, sudah kalah berdebat sama Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh mereka, ditangkap dan diikat. Mereka akan anak-anak, mereka akan melakukan pembakaran terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kejam sekali anak-anak. Nabi Ibrahim padahal kan cuma ngomong, ya bener kan omongannya bahwa patung tidak bisa bicara. Malah orang-orang ini menangkap Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim akan dibakar. Dan anak-anak itu ngeri banget loh itu. Itu Nabi Ibrahim ditaruh di tengah lapangan, terus dikelilingi kayu yang sangat banyak. Saking banyaknya anak-anak itu apinya itu kalau dinyalakan besar sekali. Nah ada yang aneh juga, ketika apinya sangat besar, ya ini tadi Ustadz lupa menyampaikan ya, kayunya dulu ditaruh di situ, ditaruh sampai banyak ya. Terus Nabi Ibrahim kan masih diikat ya tadi ya. Nah mereka bingung. Nah ini apinya terlalu besar, cara melemparkan Nabi Ibrahim ke tengah api bagaimana? Nah, mereka akhirnya pakai semacam alat itu, manjanik atau katapult, kayak ketapel itu lah. Nah, Nabi Ibrahim dilempar pakai alat itu. Akhirnya Nabi Ibrahim ya jatuh ke tengah api yang sangat besar. Nah anak-anak, ada peristiwa unik di sini. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mukjizatnya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, singkat cerita anak-anak, Allah Subhanahu Wa Taala membuat api tersebut menjadi dingin. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan api yang panas itu menjadi dingin. Sehingga anak-anak, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya selamat dari pembakaran api tersebut. Nah anak-anak, ini pembakarannya tuh lama loh, itu berhari-hari loh ya. Setelah apinya padam, bayangkan berhari-hari baru padam ya. Nah setelah padam anak-anak, Nabi Ibrahim keluar dari situ. Wah, penduduk kaget itu. Kok bisa Nabi Ibrahim selamat dari api itu ya? Nah akhirnya apa? Nabi Ibrahim dipanggil sama raja itu. Nah dipanggil sama raja, kok bisa selamat bagaimana? Wah, ya intinya anak-anak, alhamdulillah Nabi Ibrahim selamat. Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita lanjutkan ya anak-anak ya, kisah Nabi Ibrahim yang selanjutnya. Tapi kita harus ambil hikmahnya dulu anak-anak ya. Ini tadi Nabi Ibrahim dibakar ya oleh penduduk. Ini bagaimana ini? Hikmahnya apa kok bisa selamat ya? Nah hikmahnya anak-anak bahwa ketika kita sabar menghadapi masalah yang besar seperti Nabi Ibrahim tadi, selama kita dekat dengan Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita anak-anak. Yakinlah bahwa Allah pasti menolong orang-orang yang beriman. Jadi kalau anak-anak punya masalah, minta tolongnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu yang pertama ya. Berdoa sama Allah, minta tolong sama Allah. Itu dulu langkah pertamanya ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Semoga kita bisa mengamalkan hikmah yang kita dapat dari kisah ini. Baik anak-anak ya, kita tutup dulu kisah ini ya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.